Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bab 2 yaitu etika dan keamanan berinternet. Nah, untuk materi informatika kelas 4. Nah, ini bukunya seperti ini ya. Nah, ini ada di halaman 42. Nah, langsung saja kita bahas untuk halaman pertamanya. Ya, nah di sini dijelaskan banyak di antara kalian yang sering menggunakan internet. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, apakah sebenarnya internet itu? Nah, internet adalah jaringan komputer terbesar yang menghubungkan jutaan komputer di seluruh penjuru dunia. Nah, melalui internet kalian dapat memperoleh beragam informasi. Internet membantu kalian belajar, bermain, berkomunikasi dengan kawan-kawan dari belahan dunia lainnya. Nah, internet harus dimanfaatkan secara berhati-hati. Ada banyak hal yang perlu diperhatikan dan diperlakukan ketika kamu berselancar di internet. Nah, bagaimana cara menggunakan internet dengan aman? Bagaimana cara berkomunikasi dengan santun? Nah, mari kita pelajari bersama. Nah, kemudian kita buka halaman 43. Nah, di sini cara dan etika berkomunikasi digital. Nah, setiap hari kita melakukan komunikasi. Nah, komunikasi sendiri adalah kegiatan pengiriman dan penerimaan pesan. Dengan berkomunikasi, kita dapat saling berbagi informasi, mengirim pesan, dan berbagai informasi juga dapat dilakukan melalui internet. Nah, kegiatan komunikasi melalui internet disebut dengan komunikasi digital. Nah, kebetulan di masa pandemi ini kita menggunakan pembelajaran secara daring, makanya kita berkomunikasinya bisa dikatakan sebagai komunikasi digital. Nah, komunikasi digital dapat dilakukan dengan banyak cara. Kamu dapat melakukan komunikasi melalui tulisan, suara, dan gambar. Nah, salah satunya bisa menggunakan aplikasi WhatsApp, nah, ataupun aplikasi pesan yang lain. Nah, kamu juga dapat menemukan secara bertukar file. Nah, di WhatsApp juga bisa bertukar file, gambar, dan sebagainya ya. Nah, salah satu untuk berkomunikasi digital adalah melalui email atau electronic mail. Dalam bahasa Indonesia, email disebut dengan surel atau surat elektronik. Nah, email atau surel adalah sarana untuk berkirim melalui media internet. Media internet dapat berupa komputer atau telepon pintar atau smartphone ya. Menggunakan email tidak membutuhkan biaya mahal, cukup sambungan internet. Nah, berbeda ketika kamu mengirim melalui kantor pos, kamu akan dikenakan biaya membeli perangkau atau biaya pengiriman. Dengan email, surat kita akan sampai dengan cepat ya. Email membantu menghubungkan keluarga dan teman. Alamat email. Nah, alamat email ketika mengirim surat kita harus menyerahkan nama dan alamat penerima surat ya. Nah, jika tidak, Pak Pos akan kesulitan menyampaikan alamat atau suratmu. Demikian juga halnya dengan mengirim email. Ketika kamu mengirim email, kamu harus menuliskan alamat email yang dituju. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contohnya yaitu bulan.r@gmail.com, atau yang sering kita gunakan itu banyakkan akun dari Gmail ya. Nah, pada alamat tersebut Wulan adalah nama pengguna email. Sedangkan email adalah nama penyedia email, atau kamu dapat mengibaratkannya sebagai alamat si penerima emailnya. Nah, yang sering kita gunakan itu biasanya alamat emailnya menggunakan Google. Nah, langsung saja kita ke halaman selanjutnya yaitu menggunakan email. Bagaimana cara menggunakan email? Di dalam sebuah email dapat bagian-bagian tertentu yang perlu diisi ketika kita ingin berkirim surat. Berikut adalah tampilan dari salah satu layanan email gratis yaitu Gmail. Nah, itu alamat yang dituju, kemudian subjeknya yaitu judul, nah tempat menulis itu pesan, kemudian CC BC itu CC di sini kita lihat keterangannya di bawah. Nah, ini ada tombol send itu mengirim. Itu menunjukkan nama dan alamat orang yang dituju. Kemudian subjeknya judul menunjukkan judul email yang akan dikirim. Kemudian attach file atau lampiran berkas digunakan untuk menambahkan berkas yang ingin ditampilkan di dalam surat. Misalnya dokumen, foto, gambar, video, audio, rekaman, dan lain-lain. Nah, itu di sini dilampirkan berkas. Kemudian carbon copy atau CC digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang. Ini
ke beberapa orang, jadi broadcast istilahnya lah, Green Carbon Copy, yaitu BCC yang ini ya, BCC atau CC, digunakan untuk mengirim email yang sama ke beberapa orang, tetapi para penerima tidak akan melihat alamat email satu sama lain di dalamnya. Nah ini berarti kita mengirim email ke banyak orang, tapi si penerima tidak bisa melihat siapa saja yang menerima ya. Kemudian send kirim adalah perintah untuk mengirim email. Nah, beberapa email memiliki bagian form dari yang menunjukkan nama, alamat mengirim. Nah, ketika kita mengirim email, bagian form berisi nama dan alamat email. Nah, setelah email kekirim, maka email tersebut akan sampai di kotak si penerima email. Nah, berikut tampilan surat penerima email ya. Nah, ini back to inbox. Nah, nanti akan kita praktekkan, kita lihat cara mengirim emailnya ya. Nah, ini tampilannya itu sampah, ini gambar sampah itu delete. Nah, ini reply untuk membalas. Nah, back to inbox, kembali ke kotak masuk adalah tombol untuk kembali ke kotak masuk, yaitu tempat semua surat yang kamu terima disimpan. Nah, delete yaitu untuk menghapus, adalah tombol untuk menghapus email. Reply adalah pilihan ketika kamu ingin membalas surat. Forward yaitu untuk meneruskan, adalah pilihan ketika kamu ingin meneruskan surat kepada orang lain ya. Nah, selanjutnya kita praktekkan dulu caranya. Kita buka email. Nah, ini kan sudah masuk emailnya. Nah, kita klik aplikasi Google, ini Gmail. Nah, buka Gmailnya. Gmail ya, tentunya kalian mempraktekkan ini sudah memiliki akun Gmail. Nah, ini kita klik yang ini tulis ya. Nah, ini kepada mana? Nah, ini kepada ya, yang tadi itu yang tuh kalau bahasa Inggrisnya, ini karena menggunakan bahasa Indonesia itu kepada siapa. Nah, kita coba ke mi. Nah, ini alamat emailnya. Kemudian CCBC itu untuk menambahkan. Nah, ini kita tambahkan. Nah, ini siapa saja yang akan menerima ya. Kemudian subjeknya, judulnya contoh saja. Nah, kemudian di sini itu judul email. Nah, ini tempat menulis pesannya apa, halo misalnya, selamat siang. Nah, kemudian ini adalah jenis huruf yang mau dipilih, kalian boleh pilih jenis huruf. Nah, ini untuk memilih hurufnya tinggal diblok saja jenis huruf yang akan dipilih. Nah, itu seperti itu. Kemudian titik itu besar, kecil itu untuk form. Nah, ini diblok dulu, kita misalnya mau besar. Nah, seperti ini huruf. Nah, kemudian ini bold, italic, underline, ini untuk rata kanan, rata kiri, ada nomor juga. Nah, ini di bawahnya ini untuk menyisipkan tanda tangan, contoh ya. Nah, kalau tanda tangan misalnya, nah ini kita harus menyisipkan tanda tangan. Kemudian ini apa? Nah, ini kan ribet kalau tanda tangan. Nah, ini untuk melampirkan foto atau gambar. Ini sisipkan file menggunakan drive. Drive itu ketika kita mengupload file yang besar itu akan disimpan di Google Drive. Nah, ini emoji. Nah, misalnya apa ini emoji, emoticon lah istilahnya. Ini sisipkan link, untuk link. Nah, ini untuk lampiran yang tadi ya. Ini untuk opsi format. Nah, setelah itu kita klik kirim. Nah, setelah klik kirim, otomatis email akan ada di pesan terkirim sini. Nah, kita lihat sudah terkirim apa belum. Nah, ini sudah terkirim. Kita coba buka email. Nah, menerimanya. Nah, kita coba di sini sudah masuk apa belum. Nah, kita buka coba. Di
di HP pun sama. Nah, ini sudah ada ya. Nah, nih, halo selamat siang ya. Ini sudah. Nah, itu dari mana? Dari yang tadi ini emailnya ya. Nah, selanjutnya kita ke materi lagi. Nah, setelah itu kalau kita mau mereply email, nah, kita mau mereply email bagaimana? Nah, ini diklik. Nah, ini teruskan atau reply. Reply itu balasan ya, balas. Nah, kita balas, tinggal ketik di sininya aja, apa atas misalnya halo juga. Nah, kita kirim. Nah, kemudian kita meneruskan itu untuk dikirim lagi ke orang lain ya. Nah, seperti ada di materi tadi. Nah, oke begitu ya cara mengirim email menggunakan Gmailnya. Nah, kemudian etika berkomunikasi digital. Nah, etika berkomunikasi digital melalui penggunaan email. Kamu dapat belajar berkomunikasi secara online atau dalam sebuah jaringan. Nah, berkomunikasi di dunia maya sama dengan berkomunikasi di dunia nyata. Semua komunikasi perlu dilakukan dengan etika. Nah, etika sendiri adalah tata cara dalam masyarakat untuk menjaga hubungan baik di antara kita semua. Nah, etika berkomunikasi di internet disebut netiquette atau netiquette. Etika berkomunikasi di internet antara lain sebagai berikut. Nah, dari huruf-huruf kapital yang berlebihan. Nah, itu caps lock itu tidak boleh ya. Caps lock semua. Contoh penggunaan huruf kapital berlebihan adalah menulis huruf kata dengan huruf kapital. Itu tidak boleh. Penggunaan huruf kapital yang berlebihan mengesankan penulis sedang marah atau berteriak. Nah, jadi kalau kalian sedang menulis pesan dengan huruf kapital semua, yaitu kalian sedang marah, diidentikan sedang marah ya. Nah, kutip seperti ketika ingin memberi tanggapan terhadap post atau kiriman orang lain, maka kutiplah bagian yang penting saja dan hapus bagian yang tidak diperlukan. Kemudian perlakukan terhadap pesan pribadi. Jika seorang mengirim informasi secara pribadi, balaslah dengan pesan tersebut secara pribadi pula dan tidak di dalam grup ya. Berhati-hati terhadap hoax adalah berita bohong yang bertujuan menipu orang. Sebelum membagi share sebuah artikel kepada orang lain, teliti dan periksa kembali kebenaran isi artikel tersebut. Jadi kalian kalau menerima pesan di grup atau di mana-mana harus dicek and recheck dulu beritanya benar atau tidak ya. Kemudian gunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi digital juga perlu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Hindari mengirim file atau konten yang melanggar hukum atau hak cipta ya. Nah, jika kamu menghindari hal contoh konten yang melanggar hukum adalah file atau musik bacaan dan sebagainya. Bersikap santun ketika berkomunikasi digital. Kita juga harus memenuhi norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, tidak sembarangan berbagai konten yang baik dan bermanfaat. Konten yang kita bagikan harus bersifat baik dan bermanfaat. Tidak perlu memilah konten yang ada sebelum membagikan ya. Kita harus memilih-milih konten-konten video-video yang perlu dibagikan. Kemudian yang terakhir itu menghargai kehidupan pribadi orang lain. Tidak semua orang yang membawa kehidupan pribadinya di internet. Oleh karena itu kita perlu menghormati kehidupan mereka. Nah, semoga kalian paham ya untuk etika berinternet. Nah, jadi kalian kalau sudah tahu, nanti kalian terapkan ketika menggunakan internet, baik di WhatsApp, YouTube dan sebagainya ya. Nah, kalian harus memilah-milah mana yang benar, mana yang fakta, dan mana yang berita bohong ya. Terima kasih telah menonton video ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.